Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Bapak dan Ibu calon jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meluruskan niat di dalam menjalani segala aktivitas, bahwa yang kita lakukan, apa yang kita sudah keluarkan bahkan dari materi, tenaga, pikiran, itu semuanya adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meluruskan niat Allah semakin menjaga diri kita dari segala sesuatu yang justru bertentangan dengan perintah-perintahnya atau dengan syariatnya. Kemudian salat dan salam mari kita selalu sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada siapapun dari umatnya yang bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah-sunnahnya. Izin saya berdiri Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk materi kita kali ini kita ingin diskusi saja ya, terkait dengan fikih kontemporer ya. Fikih itu artinya adalah secara bahasa pemahaman ya Bu ya, Pak ya, pemahaman. Al-fiqhu huwa al-fahmu. Jadi fikih itu pemahaman. Maksudnya adalah memahami segala macam ketetapan dan ketentuan hukum di dalam Islam ya, agar hukum itu bisa dilaksanakan. Ya, karena kalau misalnya ada perintah dalam Al-Qur'an itu al-aslu wujubun. Ya, asli perintah itu adalah wajib kecuali ada dalil yang menjadikannya tidak wajib. Ya, kecuali ada dalil yang menahannya atau menjadikannya tidak wajib. Bapak Ibu sekalian, kenapa fikih haji yang bersifat kontemporer atau kekinian ya, itu penting dikaji? Karena ibadah itu akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Apalagi ibadah haji Bapak Ibu ya, akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi gitu. Jadi kalau selama ini misalnya Bapak Ibu mendengar atau sudah mempraktekkan ya, ada sholat qashar misalnya, ada jamak qashar, ada dalam keadaan sholat itu misalnya di pesawat duduk, nah itu kan fikih ya, itu fikih. Jadi bagaimana agar semua pelaksanaan itu dilaksanakan dengan benar secara kaidah ya, tapi ada beberapa kesulitan bisa di situ ya. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya. Bapak Ibu sekalian, jadi ada dua kategori fikih. Yang pertama fikih klasik, fikih masa lalu. Yang kedua fikih kontemporer, sekarang lah fikih kontemporer itu ya. Itu bahasa ilmiah saja. Fikih kontemporer itu fikih kekinian. Maksudnya gini, sesuatu yang mungkin di zaman Nabi ada, tapi di zaman sekarang tidak ada. Gitu ya. Nah, itu kan perlu putusan hukum. Bahkan nanti perlu fatwa Bapak Ibu ya. Kalau sesuatu yang bersifat halal haram itu bahkan nanti harus ada fatwa. Meskipun fatwa itu tidak mengikat ya. Seperti kalau orang sekarang Pak Bu, misalkan dalam soal toleransi, boleh nggak sih kita pakai misalnya topi orang Nasrani pada hari Natal? Atau boleh nggak mengucapkan selamat hari Natal? Ya kan? Nah, itu kan berbeda pendapat ya. Dan itu menjadi persoalan memang di tingkat lapangan di umat. Karena umat itu perlu panduan. Boleh apa tidak sih? Ini haram apa tidak? Ini berdosa apa tidak? Itu penting. Ya, semata-mata kita ingin melaksanakan syariat dengan baik.
Nah, dalam fikih haji pun sama. Ya, dalam fikih haji pun sama, Bu. Ini contoh. Misalnya perintah tawaf, ya. Dan contoh tawaf itu kan dilaksanakan oleh Nabi ya berjalan ya. 3 putaran pertama itu adalah ar-ramlu. Ar-ramlu itu berjalan cepat, Bu. Jadi Nabi itu kalau tawaf 3 putaran pertama itu ar-ramlu, jalan cepat. Ya, setengah berlari. Tapi 4 putaran berikutnya itu masyian, berjalan biasa. Ya. Kita mau nggak mengikuti Nabi Muhammad? Mau, harus bahkan ya. Kenapa? Karena dalil khudhu anni manasikakum, kata Nabi. Rawahu Bukhari Muslim. Khudhu anni, ambillah dariku manasikakum, cara-cara manasikmu. Jadi kalau mau manasik, kata Nabi, ambil caraku. Nah, sementara di tawaf, contoh tawaf itu 3 putaran pertama Nabi itu melakukan ar-ramlu, jadi setengah lari tawafnya itu. Baru 4 berikutnya masyian, jalan biasa. Kalau kita mau konsekuen, harusnya begitu ya. Harusnya nanti Bapak Ibu pada saat tawaf di 3 putaran pertama itu setengah berlari, gitu. Jalan cepat. Iya, jalan cepat itu setengah berlari, Bu. Itu Nabi 3 putaran pertama. 4-nya masyian dalam hadis itu, jadi jalan biasa. Nah, kalau dengan hadis tadi, khudhu anni manasikakum, ambillah ya, dariku cara-cara manasik yang benar. Harusnya begitu. Nah, sekarang begini persoalannya. Kira-kira kalau dulu ya di zaman Nabi dengan zaman sekarang, jumlah jamaahnya besar mana? Sekarang. Jadi kira-kira memungkinkan nggak mun lompatan? Tah, eta masalah nanti, Bu. Zaman Nabi itu masih ada ruang sehingga Nabi bisa melakukan ar-ramal, lari cepat di tawaf itu. Tapi kalau sekarang ya agak susah berjalan cepat itu. Karena apa? Karena padat. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu nanti ya pada saat tawaf itu kemungkinan kita juga sempat terhenti. Nah, kalau terhenti ya secara fikih itu asal kakinya saja bergerak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena kan belum selesai ya. Itu, Bu. Nah, jadi kalau misalnya pada saat tawaf ya. Jadi tadi contoh Nabi itu di 3 putaran pertama dia cepat jalannya, subhanallah walhamdulillah gitu ya. Tapi sekarang tidak memungkinkan karena padat. Nah, berarti jalan biasa nggak masalah. Berarti kan satu ya, berarti kita tidak persis sebagaimana Nabi Muhammad melaksanakan tawaf. Tapi sah nggak? Sah ya. Karena Nabi pun karena tidak ada dalil yang menggugurkan bahwa kalau tidak romal misalkan tidak sah, enggak. Ya, Nabi hanya mencontohkan bahwa di 3 putaran itu romal. Itu contohnya, Bu. Ya. Nah, jadi fikih klasik masa lalu itu fikih yang memang terjadi pengambilan putusan hukum atau ketetapan hukumnya karena kondisi-kondisi tertentu di masa itu. Fikih kekinian kontemporer ditetapkan berdasarkan kondisi hari ini. Ya, itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memahami. Jadi pada saat nanti padat cukup hanya bergerak begini. Kalau berdesak-desakan ya, desak-desakan sampai ke dempet Bapak Ibu, nah itu ini takbir saja, Allahu Akbar ya. Itu biasanya teknis. Jadi cara untuk menunjukkan bahwa ini ada sesuatu nih ya, kegencet. Jadi tolong dijaga, jangan sampai kemudian memaksakan gitu ya orang itu untuk menabrak kita gitu. Ya, itu pernah di haji 2014
15 itu kan banyak kejadian ya, termasuk kasus Mina itu ya. Nah, saya juga sempat ketika tawaf itu padat Pak Bu ya, malam-malam itu sampai kegencet. Sampai ibu-ibu di depan tuh sampai rapat gitu. Akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah mulai renggang lagi. Orang udah mulai ketahan untuk ego hayang maksakeun gitu. Apalagi yang mau cuma aswad gitu ya. Nah, itu gitu aja Pak. Nah, tapi kaki masih bergerak. Subhanallah walhamdulillah, langsung bismillah ya Allahu Akbar, masuk putaran berikutnya. Begitu. Ya. Pada masa Nabi tawaf itu berjalan. Sekarang ada kursi listrik, ya kan? Boleh nggak? Boleh ya. Nah itu kan berarti ada ketetapan hukum yang baru, ya, bahwa kalau tidak sanggup melaksanakan tawaf ya secara sempurna dengan berjalan, maka boleh dilakukan dengan mengendarai kursi listrik. Ya, jadi tawaf atau sa'i boleh. Nah itu kan berarti namanya itu adalah fikih kekinian, ya, begitu. Nah Bapak Ibu, yang harus dipahami oleh kita adalah bahwa fikih di dalam agama Islam itu tidak kaku. Itu hebatnya. Karena begini Bapak Ibu, dalilnya an-nasu qati'un. Nas itu sudah tuntas. Quran sudah turun kan? 30 juz. Betul ya? Gitu. Wal hadis pun sama, sudah selesai, munqati'. Karena Rasulullah sudah meninggal, tidak ada nabi lagi. Jadi nas Quran, teks hadis itu sudah selesai. Tapi masalah terus muncul gitu Bapak Ibu. Jadi an-nasu qati'un wal masail yantashir. Nasnya sudah selesai, tapi masalah problematika itu tetap bermunculan. Nah, disitulah perlunya pertimbangan hukum baru, ya, fikih, dengan merujuk kepada hukum-hukum yang sudah ada di masa lalu, begitu. Itu yang dimaksud dengan fikih kekinian Bapak Ibu, ya. Supaya Bapak Ibu nanti bisa memahami bahwa dalam ibadah haji itu akan sangat banyak perbedaan-perbedaan fikih, ya. Jadi kalau pemerintah sekarang memunculkan istilah toleransi dan moderasi. Jadi kalau keluar itu tolerans, kalau di antara kita moderat, ya, moderasi bahasanya. Di antara kita tuh maksudnya gimana? Mohon kan ayat Persis, ayat NU, ayat Muhammadiyah, ayat Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad, ya, ada PII, gitu kan? Ada yang sekarang ya, Sunnah, Seur Pak Bu, begitu. Itu semua kan hanya organisasi, ya, organisasi. Nah, tapi memang ada beberapa kaitan fikih yang diyakini oleh masing-masing organisasi itu. Fikihnya yang berbeda, gitu ya. Pilih kayak gitunya pas nuju talbiyah. Setelah talbiyah itu kan boleh baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Misalnya di bus ya menuju Arafah, boleh. Setelah itu baru labbaik Allahumma labbaik, boleh tambahkan. Ya. Nah, nanti misalkan ada yang pakai sayyidina, ada yang enggak, tidak perlu dipermasalahkan. Dua-duanya ada dalil, baik, laksanakan. Yang tidak boleh tidak bersolawat. Yang salah itu yang tidak bersolawat, ya, begitu. Nah, itu namanya toleransi dan moderasi, ya. Sebab apa? Kalau tidak dipahamkan dari sekarang, itu akan jadi sumber masalah, Bapak Ibu. Sok aja, ya, akan jadi sumber masalah. Padahal di saat haji, ya, kita tidak boleh bertengkar, apalagi berihram, ya, tidak boleh berbantah-bantah, tidak boleh merasa paling benar, egois gitu, enggak. Rendahkan diri kita itu ketika ada di Mekah, di Madinah itu pada saat berhaji. Gitu Pak Bu. Nah, ini pentingnya fikih. Jadi
Kenapa harus ada fikih? Karena anas qati'un, nasnya sudah selesai. Quran sudah turun 30 juz, hadis nabinya sudah selesai karena nabi sudah meninggal. Tapi problematika ibadah, ya, hukum itu bermunculan. Ya tadi di masa Nabi itu tidak ada kursi listrik, sekarang ada kursi listrik, maka boleh. Dalilnya apa? Karena dalam keadaan dibutuhkan, gitu ya. Prinsip ibadah itu Bapak Ibu, dalilnya ya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu itu melaksanakan ibadah itu mudah. Itu prinsip dasarnya ibadah itu. Jadi laksanakan dengan mudah. Jadi Allah tidak menghendaki Bapak Ibu itu kesulitan gitu ibadah itu. Itu dalilnya Bu di Quran ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Al-Baqarah. Ya. 185 apa 86 itu. Ya, masih di ayat saum itu sebetulnya. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kamu melaksanakan ibadah itu dengan mudah, nggak susah. Kalau sekiranya tawaf nggak bisa berjalan, ya karena kakinya sakit, silahkan pakai kursi listrik, ya, kursi roda atau kursi yang memang sudah ini ya, ada listriknya. Sa'i juga begitu. Ya, karena tawaf itu masuk kategori rukun, harus dilaksanakan. Tapi kumaha tuh udah kakinya ini nggak bisa jalan, sakit ya, atau ada sesuatu lah saat itu ya. Ya dia udah naikkan saja ke kursi, nanti biar dia langsung dibawa. Atau ada yang sekarang itu pakai seperti kendaraan untuk golf ya, untuk golf jadi dibawa. Itu boleh. Nah itu fikih, sah, ibadahnya sah. Dalilnya apa? Tadi dia dalam keadaan tidak. Kenapa? Dalil berikutnya adalah dalam usul fikih ya, bahwa kebolehan satu ibadah itu berubah itu karena dua. Satu masyaqqah, yang kedua adalah darurah. Jadi kesulitan sama darurat itu dalilnya Bu. Air itu ada di pesawat, tapi kenapa tayamum? Darurat, khawatir tidak cukup gitu ya. Yang kedua, kenapa tayamum? Karena memang tidak ada air sama sekali atau susah mencari air, maka tayamum. Jadi dua dasarnya itu, satu masyaqqah, kesulitan, yang kedua darurat ya. Maka itu boleh secara fikih menjadi berubah. Yang harusnya wudu pakai air, sekarang wudunya tayamum. Nah, sama juga dengan kaitan tadi tawaf, susah karena kakinya nggak kuat, sakit, ada uzur, maka silahkan memakai kursi listrik. Begitu. Tadi Nabi itu mencontohkan 3 putaran pertama itu lari ya, setengah lari dalam tawaf. Karena sekarang padat, kamu mungkin kan jalan. Dulu Nabi itu ketika datang wa atal bait tsumma istalama. Ketika datang ke Baitullah, dia istilam. Istilam itu mencium Hajar Aswad. Dulu tuh Nabi datang. Ya, jadi talbiyah itu selesai pada saat melihat Ka'bah. Ka'bah sudah terlihat, selesailah talbiyah Nabi, langsung Nabi mencium Hajar Aswad, istilam, baru dia melaksanakan tawaf. Gitu. Kalau kita mau konsekuen harusnya begitu. Datang, mencium Hajar Aswad, langsung tawaf. Tapi kan sekarang tidak memungkinkan. Makanya pada beberapa kesempatan ketika umroh, Nabi memberikan cara, yaitu dengan dia mengangkat tangannya dari kejauhan, Bismillah ya Allahu Akbar, seakan-akan Nabi mencium. Kadang pakai tongkat, kadang pakai sapu tangannya di unta sambil bergerak, gitu. Ya, jadi boleh tidak mencium Hajar Aswad, tapi melaksanakan istilam itu artinya adalah menghormati Hajar Aswad dengan Bismillah Allahu Akbar, baru tawaf. Gitu ya Bu ya, Pak ya. Nah, jadi nanti ini akan banyak bermunculan, Bapak Ibu akan melihat perbedaan-perbedaan fikih di dalam melaksanakan ibadah dan manasiknya, manasik hajinya. Atau boleh jadi itu terjadi pada kita nanti, ya. Misalnya di Muzdalifah itu harusnya mabit, tapi
karena penuh sesak segala macam, maka bis itu hanya berhenti sebentar, tidak turun, lalu bergerak langsung ke Mina. Boleh? Boleh. Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh. Ya. Apalagi mabit itu bukan masuk kategori rukun. Jadi kalaupun tidak mabit tetap sah hajinya. Tapi kalau nggak ke Arafah, batal hajinya. Maka Arafah lah. Oleh karena di Arafah itu nanti orang yang sakit, orang yang dalam keadaan diinfus, ya dibawa saja pakai kendaraan ambulan keliling Arafah, kembali ke rumah sakit, dianggap sah. Gitu. Itu Bapak Ibu ya. Nanti akan bermunculan, akan terlihat fikih, itu termasuk fikih manasik. Gitu. Nah, jadi itu berawal dari satu dalil dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, an Jabir bin Abdullah qala, ya, qala Rasulullah SAW. Jadi dia mengatakan bahwa anna Rasulullah SAW kharaja, dia keluar, hajja, ya hajja, dia berhaji, wa ana ma'ahu, dan aku bersama beliau, kata Jabir. Nah, kemudian pada saat itu Nabi memulai dari Zulhulaifah, wa ata Zulhulaifah di Madinah, ya, untuk miqat, lil miqat. Fawaladat, ya, fawaladat Asma binti Kumaish. Nah, pada saat itu ada Asma binti Kumaish yang melahirkan. Ini pada mau haji, Pak Bu. Maka dia bertanya pada Rasul, kata Rasul, ya, iktasili, mandilah kamu, ya, wa ahrimi, dan berihramlah kamu, kemudian laksanakan niat haji. Nah, ini jadi dalil bahwa nanti pada saat mau mikot, ada yang nifas, ada yang haid, tetap disuruh mandi sunnah, mandi, ya, walaupun mandi bukan dalam keadaan setelah bersih, tapi mandi sunnah untuk ihram. Mandi ihram, lalu berpakaian ihram, Bu, langsung niat labbaik Allahumma hajjan atau umratan, boleh. Nah, yang tidak boleh adalah tawaf, ya, kemarin saya sudah sampaikan. Yang tidak boleh itu bagi orang yang haid atau nifas, itu adalah tawaf, karena tawaf itu seperti sholat, kata Nabi. Lebihnya jumroh, kemudian yang lainnya, ya, sa'i, kemudian mikot, itu berniat saja untuk haji, sah hajinya. Nah, itu kasusnya. Jadi kata Jabir bin Abdullah itu, ya, hajja Rasulullah wa ana ma'ahu, dan aku bersama beliau. Tsumma ata Zulhulaifah, datanglah ke Zulhulaifah, kami bermikot. Tsumma shalla nabiyyu. Nah, itu juga dari hadis itu. Kemudian aku melihat Rasulullah sholat. Nah, di sini ada persoalan, Bapak Ibu. Ya, apakah itu sholat ihram atau bukan? Menurut mazhab Syafi'i itu sholat sunnah ihram. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa itu bukan sholat sunnah ihram, tapi boleh jadi Nabi melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid, atau sholat sunat yang lainnya. Ya, apalagi waktu itu katanya waktu mau masuk asar, kemudian Nabi sholat asar ketika haji itu. Nah, jadi ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa setelah ihram itu harus sholat sunat ihram, ada yang tidak. Dua-duanya benar. Karena satu, tadi, ya, Jabir bin Abdullah melihat Nabi sholat. Nah, yang keduanya mengatakan itu bukan sholat ihram. Kenapa? Nabi pun tidak mengatakan setegas itu sholat ihram. Jadi kalau Nabi tidak kedal, Pak, tidak kedal ini ihram, berarti tidak. Karena harus jelas. Kalaulah itu misalnya harus, maka Nabi pasti akan mengatakan berihramlah kamu, sholatlah kamu untuk ihram, pasti. Gitu. Nah, makanya di sini Bapak Ibu, sumber hukum Islam itu kan dua, satu Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah. Nah, fungsi hadis Nabi itu sebagai apa? Iya, sebagai bayan, penjelas. Bayan apa? Bayan li takrir, pertama penjelasan yang memang memutuskan hukum, ketetapan hukum dan ketentuan hukum, gitu. Jadi sesuatu yang, jadi hadis itu mempertegas apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran.
Itu hadis, itu namanya bayan takrir. Yang kedua bayan tafsir, menjelaskan rincian. Ayat Quran makan wa atimul hajja wal umrata lillah, itu dalilnya wajib haji. Dan sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Atau ada misalnya dalil wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajrin amik. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada dalil itu. Tapi prakteknya gimana? Quran tidak menjelaskan, tidak merinci. Nah, siapa yang merincinya? Nabi. Maka muncul hadis, khudhu anni manasikakum. Ambillah cara-cara manasikmu itu sebagaimana aku melakukan manasik. Seperti apa Nabi kalau manasik? Melakukan haji. Tadi ketika di Madinah dia datang ke Zulhulaifah, ya. Kemudian dia sholat. Hanya tadi persoalannya apakah sholat ihram atau sholat yang lain. Nah, lalu setelah itu Nabi bergerak dan mulai bertalbiyah. Gitu. Jadi pada saat keluar dari masjid baru mulai Nabi bertalbiyah sampai datang ke Mekah. Tadi istilam, kemudian romal, ya, kemudian sa'i. Nah, pada saat mau sa'i Nabi sempat istirahat sebentar. Berarti dari tawaf ke sa'i itu boleh ada jarak. Tidak langsung ya tawaf langsung sa'i. Tapi kalau capek istirahat dulu, minum air zam-zam dulu, tenang. Ya, atau puas-puasin melihat Ka'bah dulu, baru bergerak ke Bukit Safa. Begitu. Ya, tidak mengapa kata Nabi, tidak langsung. Tuh. Itu kan tata cara ya, begitu. Nah, lalu Nabi setelah masuk tanggal 8 Zulhijjah itu berihram. Jadi kata Nabi berihram itu ya baiknya itu dari 8 Zulhijjah masuk ke 9. Karena 8 Zulhijjah itu Nabi ke Mina tarwiyah kalau Nabi. Nah, ini persoalannya kan. Nah, kalau Nabi itu tarwiyah Pak Bu ke Mina. Tapi pada saat itu banyak juga kasusnya bahwa ada sahabat, ya, sebagian sahabat yang bilang, ya Rasul, kami akan langsung ke Arafah karena banyak bawa perbekalan. Bagaimana ya Rasul? La haraj, tidak masalah, kamu ke Arafah. Gitu. Sementara saya dengan yang lain ke Mina. Maka ada dua pendapat ya. Boleh tarwiyah, boleh juga langsung ke Arafah. Tapi sekarang karena untuk mengatur jumlah haji yang sangat banyak, tidak mungkin semuanya ke Arafah ke Mina. Itu. Makanya sebagian ke Mina, sebagian ada yang ke langsung Arafah. Begitu Bapak Ibu. Pusdai biasanya langsung ke Arafah, tidak ke Mina dulu. Nabi waktu itu ke Mina. Nah, lalu di Mina bagaimana Nabi? Dia melaksanakan sholat zuhur, asar, subuh, menunggu matahari terbit, baru keluar dari Mina menuju Arafah. Jadi Nabi itu bergerak dari Mina ke Arafah itu setelah matahari terbit, bukan sebelum. Banyak yang sebelum itu berangkat ke, padahal harusnya kalau mau melihat bagaimana manasik Nabi itu harusnya setelah matahari terbit. Gitu Pak Bu. Ya. Terus Nabi ya dari Mina ke Arafah itu rokiban. Rokiban itu hanya menaiki kendaraan onta. Jadi afdolnya dari Mina kalau tarwiyah itu rokiban, menaiki ya kendaraan. Tapi sekarang ada nggak kendaraannya? Nggak ada. Jadi gimana? Jalan kaki begitu. Dari 7 Bu, 7 sampai 8 kilo jarak antara Arafah ke Mina, 7 sampai 8 kilo ya. Dari Gedung Sate ke Cibiru lah. Manggawe ngiclik gitu, lumayan kan ya. Kalau yang masih muda mah mungkin siap, tapi yang sudah sepuh-sepuh kan harus dipertimbangkan ya. Itu karena memang pada saat hajian Bu itu tidak ada mobil Pak yang beroperasi, nggak ada mobil kecuali mobil polisi ya, sama bus pengangkut jamaah. Terus kata dua, mobil polisi sama bus jamaah, yang lain tidak bisa masuk, ya tidak ada gitu. Jadi tidak difasilitasi oleh pemerintah itu ya, dari Mina ke Arafah itu pakai bus nggak ada. Makanya mereka yang tarwiyah itu jalan kaki gitu ya.
Nah, jadi kan satu sisi mengambil cara-cara Nabi manasiknya ke Mina. Tapi di sisi lain kalau Nabi itu rokiban, dia afdalnya mengendarai unta. Nah kalau ini nggak ada. Itulah fikih Bapak Ibu. Ya, bagaimana hukum-hukum yang sekarang ada itu dilihat, dipahami berdasarkan hukum masa lalu. Ya, tapi kemudian dicari gitu. Ya, dasar ketetapan hukum ini bagaimana, boleh atau tidak, bisa atau tidak. Nah itu penting untuk dimaknai. Gitu ya Bu ya. Nah, itu beberapa di antaranya. Jadi nanti akan banyak kasus-kasus yang muncul ya kaitan dengan pelaksanaan ibadah ini. Raudhah, Bu. Ya, misalnya ke Raudhah di makam di Madinah. Mau ke Raudhah. Ya, itu kan disunahkan ya untuk sholat, berdoa. Karena kata Nabi kan bainal mimbari wa hujrati ya min riyadil jannah. Gitu. Jadi ada taman surga antara kamarku dan tempat mimbarku. Maka orang di situ kan banyak berdoa, banyak meminta karena mustajab. Tapi sekarang Raudhah sedang diperbaiki. Mudah-mudahan orang haji engke tos beres nyebutnya. Mudah-mudahan. Kemarin saya dapat info bahwa itu sedang diperbaiki. Jadi tidak bisa masuk. Tuh. Terus gimana kita berdoa? Antos ya di Masjid Nabawi, ya kan? Mau di belakang, mau di depan, mau di pinggir, mustajab. Tos begitu. Nah makanya Bapak Ibu nanti dalam fikih ibadah itu usahakan pikirannya itu tidak kaku, jadi mudahkan saja. Ya, ulah engke kapikiran, abi teu ka Raudhah kumahanya. Mangga haji teh sakali-kalina coba teu ka Raudhah. Kumahanya apanya sedih kumaha kitu nya. Akhirna kapikiran hese tuang, hese naon. Kan? Nah, itu sering Bapak Ibu kalau misalnya saat hajian di Mekah atau di Madinah, orang sakit lebih karena pikiran-pikirannya. Gitu. Jadi masih teringat soal pekerjaan, masih ingat soal ya apa yang dititipkan di Indonesia gitu. Ya, belum tadi keemutan misalkan bacaan doa kumaha ieu ibu kumaha sieun teu sah. Nah, itu kadang jadi akhirnya di masalah buat dirinya sendiri. Ya. Nah, makanya kalau dari sekarang sudah disampaikan, Bapak Ibu ada fikih haji loh. Ini fikih manasiknya begini, ini toleransinya ini moderasinya di sini begitu. Ini dalilnya, ini kebolehannya, ini kasus-kasusnya gitu, ya. Gitu. Kecuali Bapak Ibu kalau ada proses manasik yang tidak sesuai dengan sunnah, nah itu jangan diikuti. Contoh, ada yang melaksanakan manasik 100 balik, putaran tawaf, 100 putaran mau. Wah, ngawitan di jam pokoknya habis pada Isya sampai jam 3:30 pagi gitu, menjelang subuh. Nah, ketika saya tanya, Pak, kenapa 100? Saya bilang gitu, kan itu tidak ada dalilnya. Nabi itu mencontohkannya hanya 7. Kenapa 100? Nah, dia mengatakan bahwa ya supados lancar usaha. Nah, itu tidak benar Bapak Ibu. Itu salah. Itulah yang bid'ah itu yang begitu. Yang bid'ah itu yang begitu. Nabi mencontohkan 7 putaran, ya der 100. Bari nage Bapak Ibu, lamun 100 putaran tawaf, dah harusnya mah bukan 100. Ganjil harusnya 105 kalau mau. Tambahan 5 deui gitu. Meh gempor sekalian. Gitu. Kan kalau itu misalkan diperintahkan pada ibu-ibu pasti berat gitu. Jangan, bapak-bapak juga pasti berat. Saya juga nggak mau Bu, ngapain 100 putaran. Nabi aja mencontohkan 7 gitu. Ya yuk kudu salat. Nah, kecuali hal-hal yang kayak begitu, ibu jangan ikuti. Walaupun itu misalnya ada informasi, ada lihat jamaah orang lain, dan kita suka bitaan Bu biasanya. Ya, pasina jamaah itu mah itu apa kaharom wae. Mohon mangga Bu kaharom gitu. Cuma pertimbangkan kesehatan. Karena belum haji ini. Ya, Bapak Ibu biasanya kalau kita belum haji itu suka rewel kita tuh, Pak Bu, zuhur dan asar nggak apa-apa di hotel saja. Nanti maghrib, isya, subuh mangga ibu bapak ke haram.
kan bus ada gitu ya. Memang zuhur juga bisa. Maksud saya apa? Panas Pak Bu, bilih tekiat gitu ya. Gitu. Sob 42, 46 derajat itu kan ngahayab gitu. Waduh, kena sirah teh Bu, pening, can biasa mah gitu. Ayo orang Arab mah terus biasa, orang mah adaptasi. Kecuali kalau kita sudah siap adaptasi ya dengan cuaca seperti itu, pokoknya Nabi mereka haram ya mah enggak gitu ya. Nah jadi paling hal-hal kayak gitu sebetulnya ya. Jadi ulah dengan batur kabitaan, tautannya kita sendiri gitu. Atau nabi kieu Bapak Ibu, Pak jamaah itu mah umroh terus resep misalnya umroh terus. Nah Bapak Ibu, umroh yang wajib itu kan yang waktu kita pertama sekali selesai. Yang keduanya sebetulnya tidak sunnah karena Nabi tidak mencontohkan itu. Tetapi kalau ada yang mau mengumrohkan orang tua, saudara yang tidak, mangga difasilitasi nanti insya Allah. Bapak Ibu, besok kita ke misalnya ya ke Taif atau ke Humaisi, itu juga tempat mikot. Nah kalau misalnya mau sekalian mengumrohkan orang tua atau ada yang mau diumrohkan, ayo sama-sama gitu paling. Tapi tidak berarti kemudian seminggu 2 kali 3 kali gitu umroh. Sebab ayah Pak Bu, seminggu itu hampir 2-3 kali umroh, mas gundul hayo ditek-tekan. Sekali teh kumaha halulna, menyang kulit-kulitna digunting terus eta Pak Bu. Nah jadi gini Bu, Pak, jangan bangga kita melaksanakan ibadah yang justru nggak ada dalilnya, gitu. Jangan bangga. Kalau nggak ada dalilnya justru masalah itu, ya. Nah, itu sok aya nu kabitaan gitu. Pak, oh mang atuh Pak, tapi kan Bapak teh acan haji ke siap-siap lah bisa hajina justru capek gitu. Nah, itu kita anjurkan begitu, ya. Jadi akan sangat baik. Nah, jadi ada fikih-fikih yang memang berdalil, ada juga yang tidak berdalil. Ini yang harus diantisipasi oleh kita, ya. Apalagi yang tindakan-tindakan syirik, ya nggak boleh gitu Pak Bu. Nah, ya nanti seperti itu. Ya, nah makanya dari sekarang sekali lagi bahwa kenapa sih muncul masalah-masalah fikih itu dalam haji? Ya karena an-nasu qati'un, nasnya sudah selesai, ya. Tapi problematikanya tetap akan muncul. Begitu. Makanya disinilah fungsinya hadis. Hadis bagaimana? Tadi kedudukannya sebagai bayan, penjelas dari at-takrir, ketetapan Quran. Yang kedua, kalau nggak dirinci oleh Quran berarti dirinci oleh hadis. Yang ketiga, Bapak Ibu ya, jadi bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tashri'. Tafsir itu apa? Hukum baru, gitu. Jadi di Quran tidak dijelaskan detailnya manasik bagaimana, tapi di hadis Nabi dijelaskan. Nah ini berarti hukum yang diambil yang dari Nabi, gitu. Makanya khudhu anni manasikakum. Bahkan Bapak Ibu kalau melihat pendekatan fikih haji zaman dulu, itu khutbah itu ada 4. Ya, khutbah sebelum berangkat ke Arafah, khutbah Arafah, khutbah pada saat Idul Adha, khutbah sebelum wada. Ada 4 khutbah itu. Tapi sekarang umumnya ketika melaksanakan haji itu hanya 1 khutbah, yaitu khutbah Arafah, gitu. Ya. Nah ini ada beberapa perkembangan kan yang terbaru. Jadi fikih kekinian itu adalah satu keputusan ya dalam hukum yang diambil dari dalil-dalil lalu, disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini, termasuk mengintegrasikan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya teknologi, gitu ya. Dulu ketika masuk ke Arafah itu nggak ada harus memperlihatkan misalkan data-data gitu ya. Nah sekarang kan pakai ini ya apa namanya barcode aplikasi sekarang itu Pak Bu. Coba dicek, oh leres haji masuk ke Arafah, oh haji. Kalau enggak dilarang Pak Bu, gitu. Nggak boleh hilang makanya nanti kartu itu, ya. Nah itu kan sebetulnya kaitan dengan aturan saja, ya, begitu. Nah jadi karena ibadah itu harus dipastikan sah, benar dan aman ibadah itu, maka disinilah fikih itu perlu dimunculkan, ya, begitu.
Pak, saya bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim pada saat tawaf, kumaha? Sah, gitu ya. Teruskan saja putarannya, tidak batal. Kecuali kalau memang sengaja dipegang. Bisi gitunya bapak teh orang bule toel gitu ya, batal atuh Pak. Ningali orang Turki misalnya, orang bule gitu di toelnya batal. Gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau secara tidak sengaja bersentuhan enggak. Meskipun para ulama itu ada 3 pendapat. Kalau bersentuhannya nggak langsung dengan kulit nggak batal, jika halangan ku kain. Ada yang mengatakan nggak batal kalau dengan kulit juga menempel sepanjang tidak ada rasa, gitu ya, tidak rasa karena nggak sengaja, gitu. Ada yang begitu, ya. Maka disinilah fikih 4 mazhab juga berlaku. Boleh nggak kita merubah fikih mazhab? Misalnya ibu Aina di Syafi'i, Imam Syafi'i mazhabnya ya, bapak Imam Syafi'i. Pas kajian jadi Hambali. Boleh, boleh. Ya, karena situasi dan kondisinya. Jadi kalau Imam Hambali bersentuhan nggak batal. Kalau Syafi'i batal, misalnya gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu. Ya. Lalu nanti mikot ada 2, ada yang di pesawat, ada yang di Jeddah. Nah, ini gimana persoalannya? Mikot di pesawat dengan di Jeddah, gitu. Ada 2 pendapat, tapi yang lebih kuat adalah mikot di pesawat. Karena Jeddah itu bukanlah tempat bermikot. Dalam hadis itu sudah ditetapkan, ya. Hunna alaihunna, ya. Begitu. Jadi tempat-tempat itu sudah ditetapkan, dari manapun kamu datang maka tempat itu yang harus diambil. Gitu. Jadi ada 5 tempat ya. Di antaranya ada, kalau dari Madinah Zulhulaifah, itu Bir Ali. Kemudian ada Zulhulaifah, kemudian Qadul Manazil, Yalamlam, ya. Itu sudah ditetapkan, ada 5 pokoknya. Nah, dari manapun arah kamu kata Nabi maka harus melewati 5 tempat itu kalau mau mikot. Jeddah itu bukan tempat mikot, kecuali ada yang mengatakan penduduk Jeddah boleh dari Jeddah. Tapi kalau kita kan bukan penduduk asli, makanya baiknya di pesawat. Nah, tapi itu akan terjadi Bapak Ibu ya. Nanti akan melihat bahwa ada orang yang juga di Jeddah. Tak usah dipermasalahkan, ya, karena mereka sudah punya dalilnya sendiri. Yang penting dalil itu kan harus dengan niat kitanya yang mana ya, yang lebih paham, lebih utuh gitu. Ya, yang terpenting menjaga kehati-hatian. Tuh, udah ambil misalkan ya, kita mikot di pesawat. Nah, itu Bapak Ibu di antara beberapa fikih yang mungkin nanti Bapak Ibu akan lihat dan akan dirasakan nanti di sana, ya, kaitan dengan persoalan-persoalan fikih. Khutbah Arafah Bu, ada yang sebelum zuhur, ada yang setelah zuhur Pak. Kita ada 2 kira, ya. Nah, cenah eta mas can zuhur geus khutbah, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Rasulullah berhaji, khutbah itu sebelum zuhur. Sebenarnya ini Nabi itu khutbah dulu, baru sholat zuhur asar, setelah itu baru wukuf, berdiam kan, berdoa, membaca Quran dan sebagainya sampai matahari mau terbenam. Terus Nabi mah sholat maghrib isanya di mana? Di Muzdalifah, gitu. Sholat subuh di mana? Di Muzdalifah. Tapi kalau sekarang kita nggak mungkin sholat di Muzdalifah isya maghrib itu, pasti di Arafah, karena kita diangkut dari Arafah ke Muzdalifah itu malam jam 11 atau jam 10, gitu. Dan pada saat datang ke sana Bapak Ibu hese, ya, mau melaksanakan suatu susah, karena apa? Semua terisi oleh orang, padat, gitu. Terus tempat wudhu, ya, bukan tidak ada tapi terbatas. Ya, makanya kita suka langsung informasi Bapak Ibu, kita laksanakan sholat isya dan maghrib di jama' qashar itu di Arafah, karena kita akan dijemput oleh bis jam 9 atau jam 10, udah aman, gitu. Tah Nabi mah di situ sholatnya. Nah, jadi banyak ya, mungkin apa yang ditunjukkan oleh Nabi dalam manasik itu yang tidak sama dengan kita. Ya, karena ini fikihnya situasi hari ini, gitu. Yang penting sholatnya dilaksanakan, gitu. Kalau nggak sholat baru itu dosa. Ya, sepanjang isya dan maghrib itu dilakukan, ditarik,
ya, hanya tempatnya saja nggak di Musdalifah tapi di Arafah, sah, nggak apa-apa. Nah ini fikih-fikih yang harus dipahami. Ya, jadi nanti ketika ada orang yang Pak batur mah sholatnya di Musdalifah atau Sawios, karena mungkin dia diangkut pertama kali oleh bis, jadi mungkin saja sholat di sana. Tapi kalau kita yang mungkin terakhir tidak bisa, Pak Bu. Ya, pokoknya sudah dialami lah beberapa kali itu. Kalau misalkan pernah Bu, saya juga ya Pak mencoba berpikir, udah saya ingin bagaimana Nabi melaksanakan gitu ya, ambillah sholatnya di Musdalifah. Wah baik teh Pak Bu, sudah terpencarnya jamaah teh, jadi jamaahnya itu satu lokasi gitu. Ini yang apalagi 60 orang gitu, nggak mungkin di satu tempat, pasti ada di sebelah sana, ada kehalang, ada gitu. Kan nanti Bapak Ibu tinggal lihat bendera we, Pusdai gitu katanya. Yang udah, oh Pusdai belah itu gitu, bendera angkat tinggalin Pusdai gitu, ada kode. Enggak Bu, campur di Musdalifah itu campur nanti ya, tapi satu kawasan Indonesia gitu ya, Pakistan di pagar. Semohon kan bendera mah sama pembimbing nanti sama saya nanti dibawa kia Bapak Ibu Pusdai kadar yuk ya ngumpul gitu kan, mau naik bus gitu ya. Nah nanti gitu Pak Bu ya, Pak Ibu teh harus tanggap, lihat bendera Pusdai ngacung teh, oh berarti kadinya deketin gitu ya. Saya pernah melaksanakan sholat di sana. Jadi nanti Pak Bu nya sholat Isya Maghrib itu jam berapa? Hampir jam 2 gitu. Karena datang jam 10, datang jam 11, sudah gitu nggak bisa langsung turun, nunggu kan, karena padat gitu di Musdalifah itu. Akhirnya kebagian masuk, udah gitu pencar kan, belah sana terus wuduna hese tayamum. Nah akhirnya saya berpikir, oh ya Allah, mendingan akhirnya udahlah berikutnya baru saya akhirnya informasi, Bapak sholatnya di Arafah saja. Ya, karena udah pengalaman lamun sholat di Musdalifah kieu keadaan sok kasihan gitu ya jamaah gitu ya. Nah ai Nabi mah memang sholatnya di Musdalifah karena waktu itu kan belum padat jamaahnya ya. Ada yang tahu berapa banyak Bu Nabi waktu haji? 4.000 orang. 4.000. Ada ayeuna sabaraha? 4 juta. Baheula mah 4.000, ayeuna 4 juta Bu. Haji itu sok bayangkeun. Wajar, jadi makanya Nabi itu ya sholatnya di Musdalifah karena masih lapang tempatnya. Akhirnya tidak memungkinkan gitu. Ya. Gitu. Nah, nanti selebihnya sesuai lah, kita laksanakan sesuai dengan Nabi juga gitu ya. Maksudnya nanti jumroh. Nah jumroh ya, jumroh Aqobah di hari ke-10 itu sunnahnya kalau Nabi ya, Nabi sendiri melaksanakan jumroh itu adalah setelah matahari terbit pagi-pagi, qabla zawal. Sunnahnya qabla zawal. Jadi pagi-pagi jam 7 itu Nabi bergerak untuk jumroh Aqobah dan langsung pulang, nggak ada doa gitu, langsung tahalul. Setelah tahalul Nabi itu langsung menyembelih kambing, hadyu bukan kurban tapi hadyu ya, karena Nabi berarti hajinya tamatu ya kan dari Madinah ke Mekah itu perjalanan itu Bapak Ibu ya, waktu hijrah saya baca dalam sejarah itu 15 hari. Tapi setelah hijrah karena sudah hafal jalan hanya 12 hari. Jadi Nabi dari Madinah ke Mekah itu perjalanan 12 hari. Orang mah enggak ngendep jam. Karena bus wah melesat. Gitu we jalan teh nya kiri kanan teh batu we Bu. Gurun batu teh tempoeun. Ya, di orang mah ke Jogja kan asiknya pemandangan kiri kanan. Kan sama itu. Madinah ke Mekah itu jaraknya seperti Bandung Jogja. Ya. Hampir 500 kiloan lah. Gitu. Tapi cepat 6 jam tuh udah nyampe. Nah, dulu Nabi itu 12 hari, Bu. Ya.
Itu. Makanya berarti kenapa ada haji? Berarti Nabi hajinya tamatu, nggak langsung, karena jauh jarak. Makanya setelah selesai Aqobah pagi-pagi itu Nabi langsung menyembelih seekor kambing. Nah lalu baru langsung ke Mekah lagi, ifadah, naik onta ke Mekah, langsung melaksanakan tawaf. Kita tidak mungkin. Makanya kita nanti setelah Aqobah sudah istirahat di tenda. Gitu. Kapan ifadohnya? Nanti saja kalau sudah selesai jumroh hari kedua, jumroh hari ketiga baru pulang. Nah, itu nafar awal. Ayah nu masih di itu nafar sani gitu. Bergerak yang kedua. Nah, kita langsung ke Mekah. Di Mekah istirahat lagi 2-3 hari. Karena pemerintah Arab Saudi pun menyetop bus, nggak beroperasi. Nggak ada kendaraan kecuali mereka yang mau jalan kaki, mah nggak. Nah 3 hari kemudian setelah itu kita kan udah pulih ya, udah sehat lagi, udah tenaga, baru ifadoh. Karena ifadoh itu tidak harus mengenakan kain ihram, bebas gitu. Tapi masih rangkaian haji ya. Setelah ifadoh barulah kita sempurna melaksanakan ibadah haji. Kalau nafar awal jadi ritualnya tidak berulang dulu? Tidak ya, 49. Yang 70 itu nafar sani. Kita 49. Pertama, hari kedua 3 kali, hari ketiganya 3 kali pulang. Nah, yang berikutnya ada 1 hari lagi. Jadi 70 ya kalau yang 3 hari. Kita 49. Kalau Nabi itu melaksanakan hajinya tanggal hari itu setelah Aqobah, tanggal 10. Kalau Nabi itu. Kalau kita nanti hajinya kemungkinan sebelum hajian. Itu. Ya Pak. Ya. Kantong batu. Kantong batu nanti disediakan. Ayah. Nah, Nabi juga Pak tidak mengambil batu di Muzdalifah. Ya. Iya. Nabi itu tapi nggak dijelaskan sih ngambil batunya di mana itu. Pokoknya Nabi itu pada saat jumroh ya ada aja batunya. Makanya boleh di Arafah, boleh di Muzdalifah, boleh juga di Mina. Tidak harus di Muzdalifah ngambil batu itu. Pilihnya kalau di Muzdalifah enggak. Tidak ada. Gitu. Nah, Nabi itu begitu. Terus kita kia Pak Bu, ayah informasi kalau mau wada ya, tawaf wada itu kan tawaf terakhir. Kita mau pulang ke Indonesia tawaf wada. Ya, itu ada dalilnya. Layan firu ahadukum minal baiti ilal bil ahdi. Tidaklah seseorang itu keluar dari Mekah kecuali dia bil ahdi. Maksudnya wada. Tawaf dulu baru kita pulang ke Indonesia. Nah, pada saat tawaf wada ada yang mengatakan bahwa kalau sudah tawaf wada katanya tidak boleh lagi sholat ke Masjidil Haram. Ya itu nggak benar. Boleh sholat lagi nggak masalah kalau ada kesempatan, karena kan tertahan, kecuali kalau misalnya langsung pulang gitu. Jadi kalau tertahan 2 hari gimana di situ? Boleh ke Haram lagi. Tapi kalau misalkan sudah wada siangnya mau pulang ke Indonesia ya udah nggak usah, sholat zuhur di hotel saja, berangkat aja gitu. Kalau sudah tawaf wada tidak boleh diulangi kalau sholat nggak bisa. Ya. Nggak usah tawaf lagi karena kan sudah selesai. Wada itu terakhir kita mau pulang. Biasanya Bu, besok mau pulang kita wada itu malam, biar pagi-pagi itu kita sudah siap. Sebab bisi gitunya mau berangkat misalkan siang jam 10 jam 11-an, ayang tawaf wada nih pagi-pagi itu suka jadi gangguan. Jadi kita tunggu-tunggu lami gitu. Makanya kita harus disiplin. Kita instruksikan Bapak Ibu, besok jam 10 kita bertolak dari Mekah ke Madinah. Karena kita gelombang 2 misalnya. Oleh karenanya malam ini kita laksanakan tawaf wada. Karena Bapak Ibu sudah hafal tawaf, nah saya instruksikan Bapak Ibu silahkan masing-masing saja tawaf wadanya. Atau kalau mau rombongan, hayu bareng-bareng. Nah, gitu. Ya, biasanya begitu, Pak Bu, rombongan ya. Cuma suka ada yang ini Bu, yang Pak Bima bade nyalirannya, yang pun pun lajak, nah mangga gitu karena suami istri. Ya. Tapi yang lainnya tetap kita berombongan ya. Nah, langsung. Udah. Nah, kita aya nu kieu Pak Bu.
Iya pasti akan muncul ya informasi. Bu cenah kita pamitos wada tos perpisahan jeung Ka'bah kedah mundur jalanna. Nanti katukang. Gitu. Aya, Bu. Saya tuh ngelihat ya jadi itu tuh bukan bohong ternyata. Oh, aya terus Insyaallah Akbar beresnya. Insyaallah masya jori terus ngadoa terus kieu we mundur ka tukang teh terus. Cek urang teh aduh eta kumaha lamun haek nabrak batur gitu nya. Gitu. Akhirnya Bu saya bilang enggak apa-apa jalan aja biasa. Sus Pak Ustaz saurna da ulah ningali ulah ieu cenah ulah nukangan Ka'bah. Enggak, saya bilang itu enggak bener. Biasa aja jalan pulang menyakudu atau terus saya mau ke mana kayak itu tuh mending mun apal jalan kehalangan ke batur. Nah hal-hal semacam itu Bapak Ibu itu ada kasus-kasusnya ya. Nah makanya Bapak Ibu harus paham itu bising aya informasi di jemaah lain atau kumaha Pak cenah kudu mundur biasa nggak usah nya hayang sah gitu bising cenah batu ge karena itu mundur orang mundur teu kudu biasa aja jalan dah gitu ya seperti itu Bapak Ibu. Gimana Pak? Umur mohon, enggak? Biasa. Ya, nanti kalau misalnya kita mau mengumrohkan orang tua ya, badal umroh misalkan ya. Nah, itu nanti kalau sudah selesai kita melaksanakan umroh, kita nanti diajak ke tempat mikot. Ada mikot dari Mekah. Mohon, jalur mikot Mekah ada. Itu di Masjid Aisyah. Tanim di sahabatnya teh. Ada. Nanti diumumkan Pak. Bapak Ibu siapa yang akan membadal umroh buat orang tua, buat saudara yang tidak memungkinkan datang ke sini karena sakit, karena sudah meninggal. Mau Pak? Oke, besok. Nah kita bareng ke tempat mikot namanya Tanim. Naik taksi. Biasanya taksi itu 50 real. Ya, satu taksi 50 real. Jadi kita patungan. Aya opatan berarti 15 realan lah. Tapi keur haji mah Bu, si taksi teh mare mah naikeun 100 real kadang-kadang. Tawar teh hese. Saya taksi Tanim lil miqat kam seberapa? Cenah cuma tanya mia real. Terus teh mahal banget itu biasanya 50 lah haji. Wah, haji mabrur. Ya ngadoakeun mabrur. Jadi sok geuleuh kadang-kadang babunya, sok kadang-kadang teh isi Arab jadi pamengpeung gitu ya. Hajna mabrur ka urang teh kitu ngadoakeun. Yang salah cetek 100 atuh. Aya doakeun. Saya kaopatan Pak 25 realan we. Udunan we. Taksi gitu. Ada. Tapi gini Bu, sopir Indonesia mah rata-rata bus. Kalau taksi mah jarang. Pakistan, India ya, Yaman biasanya yang supir taksi mah. Bangladesh mohon. Kalau Indonesia mah rata-rata supir bus. Nah, kalau kita mau ziarah enak tuh kalau supirnya supir Indonesia, Sukabumi biasanya tawa, bisa ngobrol lah Bogor, Cianjur, aya. Cuma lebih nyantai. Gitu. Kalau bus mah sudah di booking Bu sama kita. Nah, karena kalau di Madinah ziarah itu gratis, itu dibayar pemerintah. Yang tidak gratis mah di Mekah. Nah makanya di Mekah nanti kita patungan. Bapak Ibu mau ke misalnya ke gunung ke Uhud ke Hiro, ke Gua Hiro, mau Pak ayo udunan. Nah, kita sewa bus berangkat gitu. Ya. Nah makanya supaya tidak rencet nanti Bapak Ibu pas berangkat ke sana itu nanti saya umumkan Bapak Ibu untuk ziarah-ziarah kita butuh sekian real. Langsung we. Kamana wae Pak? 1 ke Gua Hiro. Ya, kemudian ke Taif, ke museum. Nah, aya 5 misalnya 5 tempat kunjungan atau 4 tempat sekian real. Udah, udunan weh. Simpen gitu. Gitu ya. Siap Ibunya. Jadi biar jelas nanti untuk hadyu berapa sekian real. Terus weh kumpulkan di karu. Nah, pada hari hanya karu dengan saya langsung ke tempat penyembelihan.
untuk ini dulu ya, transaksi dombanya sebaraha. Nah beres pada hari H-nya baru kita semua berangkat melihat penyembelihan gitu, dibawa ke tempat penyembelihan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lah. Ya. Katanya yang important begini. Katanya kalau mau tawaf nggak boleh kalau yang biasa. Ya. Bihom. Jadi gini Pak, karena musim haji itu padat, ya. Nah biasanya pemerintah Arab Saudi, askar yang ada di Masjidil Haram itu buat aturan. Jadi yang datang ke matof, ke tempat tawaf yang di bawah itu harus yang memang sedang berihram. Kalau kita ifadah kan sebetulnya nggak berihram ya. Nah makanya kalau kita mah di lantai 2 gitu. Jadi bukan harus, tapi lebih pada pilihan. Kalau kita mau ke bawah itu harus dalam keadaan berihram, karena diutamakan yang sedang ihram. Tapi kalau kita kan telah harusnya mah di lantai 2. Ngan sok anu kieu Bapak Bu. Jadi karena kita takut capek, hoyongna ka handap gitu. Nah, lamun kita mah kumaha? Ngabohong we pakai ihram. Hah? Nah itu masalahnya ya. Nggak bohong berarti kan? Eta mah kumaha we feeling urangna kumaha mun ngabohong. Nggak boleh. Jadi Tapi Pak, untuk laki-laki mau kan kalau perempuan biasa. nya perempuan mah biasa. Nah perempuan mah mau deteksi pasti bisa ke bawah. Yang nggak bisa ke bawah itu laki-laki, karena sudah terlihat kan pakaiannya nggak putih gitu. Perempuan mah bisa. Nah nantilah pas di sana ya kita atur strateginya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau memang nanti banyak yang sudah sepuh, maka ya ambil keringanannya begitu, seolah-olah sedang memakai ihram, Tapi yang sehat-sehat kita akan bawa ke lantai 2. Ya, mungkin jalan tengahnya begitu. Bisi aing ngabohong orang teh nyaman ya, aing teh. Tapi kan lamun misal dalilnya adalah karena untuk kemudahan tadi orang-orang yang sudah sepuh, maka tidak masalah. Ya, fikih itu. Gitu Pak Indah. Mau Bu? Ini kan misalnya tadi kan untuk membatalkan, kita kan difasilitasi oleh panitia Ya. 1 kali misalnya. Mohon. Terus kebetulan misalnya dari rombongan kita itu ada 40 misalnya. Ya. Terus nyewa bis apa bisa? Itu gimana? Bisa Bu, bisa. Iya, komunikasi aja sama kita. Saya sewa bus. Nah, jadi daripada enak sewa taksinya masing-masing kan berarti mahal, rencet gitu ya. Sudah aja lewat pakai bus. Ya, bus itu Bu ada yang kapasitas 50, ada yang juga bis perempat itu yang 30 ada. Nah, kalau misalnya 25 orang, 25 terus saya bus kecil. Ya, itu banyak kan. Nanti kita sewain langsung ya. Tinggal ya urunan. Ayo Pak Bu berangkat ke Tanim yang dekat. Tanim itu 7 kilo Bu. 7 kilo dari Haram. Dari Haram 7 kilo. Tanim yang terdekat. Jadi yang tempat mikot yang terdekat itu Tanim. Gitu ya. 7 kiloan. Pulang, iya. 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 Atau biasanya ini Bu, bus itu biasanya maunya 1 kali nggak pulang pergi. Jadi dari hotel dibawa ke tempat mikot, langsung diantar ke Haram, pulang. Mereka nggak mau nunggu si bus itu. Jadi kalau misalnya kita mau pulang pakai bus lagi harus sewa lagi. Enggak kan ihramnya dari hotel. Pakai ihram dari hotel, niatnya nanti di Tanim gitu. Ihramnya boleh dari hotel, ya.
gitu, nggak ihram di situ. Jadi nggak bawa salin, udah di hotel sudah pakai ihram aja. Niatin aja mau tawaf, badal umroh ya. Terus bareng-bareng ke Tanim, langsung mikot langsung ke haram, tawaf, sa'i, beres. Cuman 2 gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi? Ya. Nanti pasti kalau sudah mulai melaksanakan manasik pun kita ulang-ulang ya. Jadi khawatir ada yang lupa, khawatir ada yang tidak paham, nanti kita ulangi lagi. Jadi nanti Bapak Ibu setiap kali proses perjalanan itu ya, dari mulai kita di sini sampai di tanah suci itu tetap akan dipandu, diarahkan lagi, diingatkan lagi, Bapak Ibu hati-hati pada saat berihram, tidak boleh misalnya ya, mengenakan wangi-wangian, awas Bapak pecinya dicopot, ini dah. Itu terus diingatkan. Bapak Ibu nanti ketika kita mau ke Madinah akan begini perjalanan, begini di tengah. Nah itu disampaikan semuanya, termasuk ibadahnya ya, begitu. Jadi setelah sa'i harus apa gitu, nanti akan disampaikan, insya Allah ya. Nah hanya sekarang mah pahami dulu bahwa tadi karena kita bicara soal fikih kekinian, akan sangat banyak nanti hukum-hukum ibadah itu kemungkinannya gitu ya, bervariasi ya, aya nukieu terus kok sekarang Arab Saudi membuat aturan seperti ini misalkan ya. Dulu mah orang teh mabit nama ke langsung turun heula, aya kemungkinan begitu. Dulu mah ada arba'in di Madinah, sekarang mah enggak ada arba'in misalkan. Nah itu tuh fikih-fikih kekinian, yang penting mah dasar hukumnya sah itu ambil saja ya gitu, sepanjang dalilnya jelas sah ambil. Oke Bapak Ibu teh lamun salat garanya anu kieu Pak Bu, kan pas azan tuh katinggalan. Kalau di Madinah Bu, kalau mau sholat berjamaah pas azan itu kita masih bisa masuk, masih bisa dari hotel pas azan turun, pertama dekat, keduanya boleh langsung bisa masuk. Kalau di halaman pun dekat. Tapi kalau di Mekah Bu, kalau sudah azan itu si askar tuh ngehalang kita untuk masuk. Jadi orang teh kebagian di halaman. Mending di halaman, kadang-kadang di jalan. Tak kumaha mun di jalan sah itu salatnya? Sah, sepanjang terdengar bacaannya dan terlihat gerakannya, disebut berjamaah. Gitu. Kebangun kehalang ku tembok. Model Jumatan misalkan di dia yo pinuh sampai ka itu kehalang ku tembok, kumaha sah keneh teu? Sah karena masih terdengar. Gitu. Eta mah fikih. Tangke teh Bu, wah, Bapak Ibu lewat nya ke haram teh. Tos mulai komatnya. Kita di jalan sepanjang hotel teh, wah banyak yang sholat Bu, ketika bagian tempat. Nah, eta mereka tuh ngedenger karena si mikrofonnya Masjidil Haram itu disambung ke hotel-hotel. Adangu. Aya oge anu sholat di hotel. Oh, tapi sambil melihat ke Ka'bah. Lamun teka tinggali mah ulah. Makanya hotelnya hotel yang mana dulu ya gitu kan, hotel jam-jam tower biasanya. Mun jam-jam tower memang katingali gitu. Allahu Akbar gitu we. Ada hotelna orang jauh mah naon teu katingali ke acan. Ya, tapi sholatlah di hotel masing-masing biasanya gitu. Nah kita anu kieu Pak, cenah mun sholat di hotel kumaha orang masih keneh sama enggak pahalanya dengan di Masjidil Haram? Kita ayat hadis Bu Pak, bahwa haram itu ada batas-batasnya. Sepanjang di batas haram itu maka sama katanya seperti di Masjidil Haram. Anu gitu. Aya ge nu kieu cenahnya beda atuh, itu mah di masjid urang mah di luar. Jadi tahaha kayak itu kan fikih-fikih lah gitu ya. Tapi jangan dianggap jadi persoalan bahwa oh ada yang memang punya keyakinan bahwa sholat di hotel itu sama dengan di Masjidil Haram, ada. Tapi ada juga yang tidak. Gitu. Tapi lamun sholat di Masjidil Haram, Pak Bu, itu banyak kelebihan. Pertama kita melihat orang yang tawaf, kan melihatnya saja sudah 20 pahala. Ya, kan tiap hari Allah membagikan fadilah, kebaikan, keutamaan di haram itu 120, 60 untuk yang tawaf, 40 untuk yang sholat, dan 20 pahala buat yang melihat. Jadi ningali nu tawaf nage berpahala gitu.
kumaha TV atuh cenah apa abg tiasa ningali di hotel. Ya, ada memang ulama yang mengatakan bahwa sama. Kalaupun kita melihat di TV katanya yang sedang tawaf itu pun nama dapat pahala. Ya, ada yang Allah alam bisawab. Lumayan 20 pahala. Nah, jadi begitu Bapak sekalian, sekali lagi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan soal kaidah-kaidah di dalam manasik ya, karena ada fikih dan fikih itu insya Allah memudahkan, tidak menyulitkan ya, begitu. Sekian dari saya, sudah jam 11:30 lebih ya, Bapak Ibu juga harus istirahat. Karena ini nanti juga berlanjut ya, insya Allah. Kita berapa pertemuan lagi nih? 2 ya. Sekali lagi ya. Ya, 1 kali pertemuan. Setelah itu kita nanti sebelum bulan puasa, Bapak Ibu kita nanti latihan gerak jalan. Ya, ya anggap saja itu mau sa'i. Latihan ya. Karena kita biasa sehat itu biasanya kita ke Puncrut Pak Bu. Sambil nanti kita buat ram. Buat ram di sana ya, ke Puncrut. Nah, buat ram. Setelah itu bulan puasa tidak ada aktivitas kecuali yang baru-baru nanti ada tambahan ya, yang baru-baru ada tambahan. Setelah itu langsung Aprilnya itu pas ketemu adalah halal bihalal. Udah persiapan berangkat karena Mei pertama itu ada yang sudah diberangkatkan ya, saat di jadwal itu Mei minggu pertama itu ada yang sudah mulai diberangkatkan. Belum. Terus sayang kayak itu langsung. Tenang Bu. Kalem. Atau Ibu karek latihan kene tanggal sabaraha kayak itu. Kewe lah kalem. Ya, tenang Ibu. Ajalah pokoknya mah insya Allah jadi. Yakin ya. Begitu Pak Bu ya. Mangga. Baik, jadi nanti insya Allah pertemuan 1 kali lagi. Setelah itu kita latihan fisik ke Puncrut ya, karena kita sudah akan booking nanti di sana. Terus lebih kepada keakraban saja, nanti saling kenal ya untuk urusan dari sekarang. Setelah itu selesai, tidak ada bulan puasa. Nah tapi selama bulan puasa banyak informasi yang akan disampaikan ya, misalnya tentang tas. Ya, nanti ada informasi, Bu, Pak, tas sudah boleh diambil. Ambil. Bapak Ibu, sal sudah akan dibagikan. Bapak Ibu, seragam ini harus dijahit gitu misalnya. Akan ada. Tapi tidak ada pertemuan bulan puasa itu kecuali yang tambahan. Ya. April sudah mulai halal bihalal, Mei-nya itu siap-siap. Mei sudah siap-siap. Entah kita gelombang 1 atau gelombang 2 nanti akan disampaikan. Selama April tidak ada, kecuali nanti dari KUA masing-masing. KUA masing-masing Bapak Ibu tempat tinggal itu nanti akan manggil Bapak Ibu, karena mereka punya kewajiban melaksanakan pembinaan. Itu mah dari Kemenak Pusat, dari pemerintah. Ada nanti. Mohon. Saya kan KUA kan tadinya dari kabupaten, tapi ngurusnya ke Muhammadiyah. Kan kita dipanggil dari mana? Dari kabupaten. Biasanya kalau sudah pindah ke sini Bu ya, itu akan diarahkan di sekitar sini di Bandung. Nah. Ya. Ya, karena berkasnya sudah dicabut. Itu mah seperti mobil Pak Bu, cabut berkas gitu. Kabupaten cabut berkas Ibu teh, terus ngalih ka dieu gitu. Kubusdanya diurus. Ya, mutasi. Kalaupun nggak ikut juga nggak apa-apa. Mohon. Kalau yang cadangan siap-siap kan? Insya Allah Bu, yang cadangan pun tetap siap-siap Ibu ya. Betul, karena kita tidak tahu Bu. Tahun lalu juga begitu. Cadangan ada 4 keambil semua. Iya, ada yang masuk semua. Ada juga yang sebelumnya cadangan 9 atau 8 ya yang masuk 2. Itu tergantung nanti ininya ya. Kita lihat. Tapi mudah-mudahan. Karena kita nggak tahu kan, ada yang mungkin yang mengundurkan diri, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang tidak jadi. Itu ya. Dan seterusnya. Baik. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kita terus ya dari mulai sekarang itu heads-nya terus disamakan.
talbiyahnya banyak bersyukur, banyak berdoa ya, banyak beristighfar, terus aja Bu ya. Disesuaikan antenanya supaya nanti terpasang nyambung ya. Labbaik Allahumma labbaik dari sekarang gitu ya, ini kan terus gitu hatinya, pikirannya, mohon dimudahkan dan sampai ke tanah suci nanti ya. Amin amin. Baik, sekian untuk hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi nanti di season yang terakhir. Mari kita dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsanal jazaa. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi sudah selesai.